Jujur aja gue bingung kok ada ya psikolog atau psikiater tuh yang julid. Gue gak tahu video ini masuk ke FYP doi atau enggak. Cuman gue kayak bener-bener definisi gak habis pikir aja gitu tadi lewat di FYP gue, dan menurut gue itu udah julid banget gitu. Maksud gue, hati-hati, dalam kasusnya Lesti dan Bilar banyak sekali buzzer. Mereka semua dibayar, saya tahu itu. Oke? Kalian follower-follower yang bodong, gak perlu kalian itu membela orang-orang yang salah. KDRT itu tidak dilegalkan. Ingat ya, kalian itu cuma dibayar. Kalau follower yang benar, yang real, yang asli, itu dia tidak suka dengan kasusnya Lesti dan Bilar itu. Dipublish yang begitu menghebohkan. Kalian punya nggak sih hati nurani? Kok ngebayar buzzer untuk membela kalian? Saya tahu kalian itu siapa. Saya lacak kamu ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Dr. Lita Gading yang beberapa hari ini menyerang Lesti karena Lesti dianggap ngeprank berjamaah dan tidak berkomitmen dengan laporannya karena laporannya dicabut terhadap suaminya Rizky Bilar, dan juga beralasan soal anak. Banyak sekali video TikTok dari Dr. Lita Gading yang menyerang Lesti. Hal ini menarik perhatian Clara Lewis, seorang tiktokers yang juga mahasiswa psikologi semester 7. Dia menggugat Lita Gading kenapa julid kepada Lesti Kejora, padahal dia seorang psikolog. Clara Lewis ini memang tidak menyebut nama, tetapi netizen di kolom komentarnya langsung mengarahkan hal itu kepada Dr. Lita Gading. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. jujur aja gue bingung kok ada ya psikolog atau psikiater tuh yang julid. Gue gak tahu video ini masuk ke FYP doi atau enggak. Cuman gue kayak bener-bener definisi gak habis pikir aja gitu tadi lewat di FYP gue, dan menurut gue itu udah julid banget gitu. Maksud gue tuh gini, kayak kita tuh udah dipercaya sama klien kita untuk mendengar semua keluh kesahnya dia, semua ceritanya dia. Bahkan mungkin kita adalah satu-satunya orang yang tahu tentang cerita itu. Tapi gimana ceritanya kalian bisa membuat sebuah cerita itu menjadi bahan julitan? Atau mungkin bahan untuk merendahkan, untuk menjatuhkan. Emang sih gue masih mahasiswa semester 7, tapi gue aja udah diajarin tentang yang namanya confidentiality. Sebelum seorang psikolog atau psikiater menjadi seorang psikolog atau psikiater, mereka pasti punya yang namanya sumpah profesi, pasti melakukan hal tersebut. Dan di dalam sumpah profesi itu ada nih bulir-bulir yang namanya bulir kerahasiaan. Maksud gue kayak bulir yang mengharuskan kita untuk merahasiakan sesuatu. Pasti ada tuh namanya bulir confidentiality, itu pasti ada. Karena gue belum disumpah aja, gue udah ditekenin tentang confidentiality itu. Jadi gue super sangat menyayangkan kalau misalnya ada nih psikolog atau psikiater yang masih kayak gitu, masih julid gitu. Bahkan ya mungkin gak sejauh julid, tapi kayak ada juga loh yang ngancem di sosial media kayak, gue tahu cerita lo, jangan sampai gue sebarin ya di sosial media. Dan di situ title-nya dia itu udah seorang profesional. Hal-hal kayak gitu loh yang bikin masyarakat awam tuh jadi gak percaya dan jadi gak mau datang ke psikolog atau psikiater. Karena ada oknum nih yang melakukan hal-hal kayak gitu. Kita semua kan pasti punya satu visi dan misi yang sama dong. Nyebarin awareness tentang mental health ke semua orang di belahan dunia manapun, terutama di Indonesia. Tapi kalau misalnya psikolog-psikolog atau psikiater kayak gitu, gimana caranya? Gimana caranya orang mau percaya ke kita? Nah, begitulah guys statement Clara Lewis yang menyerang Dr. Lita Gading, dan netizen pun memang benar langsung menghubungkan ke Dr. Lita Gading. Dan video ini juga cukup viral di TikTok, dan nantinya sepertinya juga akan masuk ke FYP Lita Gading, dan pastinya nanti akan dijawab. Berikut ini komentar netizen banyak yang mendukung Clara. Dr. Lita bukan? Iya, kata Oktaviani. Setuju. Terima kasih udah mewakili saya, Kak. Tag nggak sih Dr. Lita Gading new? Sepemikiran kakak. Nah, akhirnya Dr. Lita Gading di tag oleh netizen. Betul, aku setuju, pasti ke Lita Gading tentang Lesti. Mahasiswa semester 7 tapi cara berpikirnya luar biasa.
Next, psikolog hebat. Tuh, Dokter Rita Gading. Dia bukan sih Dokter Rita Gading New. Aku tahu siapa yang dimaksud. Terima kasih. Syukurlah masih ada orang baik yang ngerti etika. Sehat selalu orang baik. Setuju nak, kode etik harus dijaga. Mbak, kamu harus FYP, soalnya aku setuju banget Mbak sama pemikiranmu Mbak. Etika profesi ya Kak, setuju Kak? Ya, agak heran juga sih kok dokternya ngomong begitu ya. FYP juga di aku. Tahu siapa psikiaternya? Tadi lewat FYP. Pinter banget Mbak ini, cerdas. Kirain aku doang yang mikir sama. Oh my god, truth. Tapi nggak kaget, soalnya pas kuliah S2 psikolog ada temen yang cerita sendiri bahwa dia nggak pernah ngerjain tugas. Bener banget, aku percaya Tuhan pasti menyertai kamu. Sukses jadi psikolog ya sis. Semester 7 tapi sudah proporsional. Makasih Mbak udah mewakili Hey para wartawan, mohon maaf ya, saya tidak mau lagi berkomentar tentang anak berdua itu, Lesti dan Bilar, oke? Karena itu udah nggak perlu lagi diomongin. Stop ngomongin dia, ya. Ini bukan sesuatu lelucon yang harus dipublish terus-menerus. Ada KDRT? Mungkin iya, tapi tidak untuk dipublikasi lagi. Paham ya? Seharusnya kita itu memberantas KDRT, dan ini adalah salah satu pionir. Karena ada laporan dari seorang artis yang notabene banyak sekali followernya. Tapi semua itu mengecewakan. Dan tidak perlu lagi diomongin kenapa dan sebabnya kenapa. Saya udah paham dan saya udah tahu. Hal seperti itu udah biasa itu. Oke? Jadi udah nggak perlu lagi dibahas itu. Ganti topik. Dan unfollow. Itu baru benar. Karena dia itu bukan seorang bintang yang memberikan contoh yang baik menurut saya. Menurut saya loh ya. Dia melegalkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Memaafkan, tapi sebenarnya proses hukumnya itu harus tetap dilanjut. Itu baru benar. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti tentang undang-undangnya. Tapi yang jelas, ini udah jelas ada laporan. Ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan sudah lapor itu udah benar. Tapi sekarang dicabut dan nggak tahu nih diproses lagi atau bagaimana, saya nggak paham. Jadi udah nggak perlu lagi apa sebabnya dia begini, apa sebabnya dia begitu. Yang jelas dalam kasus ini tidak ada rasa simpatik. Seharusnya dia care terhadap semuanya. Terhadap fans-fansnya yang menunggu dan mengkhawatirkan kondisinya dia. Gitu ya. Itu aja sih pesan saya. Jadi ini nggak penting harus dipublikasi. Oke? Jadi kalian harusnya lebih mengerti tentang perasaan orang lain. Jangan mengedepankan emosi yang meletup-letup akhirnya main lapor aja. Selesaikan secara internal. Jadi nggak bikin heboh, nggak bikin kerusuhan, tidak bikin semuanya pada Oke? Salam, Rita Gading.